Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Terima kasih kepada Sohibul Hajat, Mas Eko ya, yang hari ini rumahnya ditempati untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita jadi bisa bertemu lagi, berkumpul lagi, dan luar biasa dadakannya. Dan baik, langsung saja Bapak-Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita memasuki Idul Adha atau Idul Kurban. Alhamdulillah antara pengumuman yang disampaikan oleh Muhammadiyah sekaligus juga pengumuman yang disampaikan dengan pemerintah ini beriringan bersamaan. Jadi tidak ada perbedaan ya. Tapi kalaupun ada perbedaan biasanya aliran-aliran tertentu gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang umum-umum saja gitu ya. Baik, perihal kurban ini kalau kita bicara tentang Idul Adha memang ada dua peristiwa besar ya. Yang pertama ibadah haji. Yang kedua adalah peristiwa kurban. Nah, ibadah haji maupun kurban ini tidak lepas juga dari sosok yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim dan putranya Ismail lah yang kembali membangun Ka'bah setelah beberapa bagian rusak karena banjir yang disebabkan banjir di zaman Nabi Nuh. Nah, Ka'bah ini dan kita bicarain rusak ke sana. Begitu pula peristiwa ritual ibadah haji seperti melontar jumroh ini bagaimana diilhami dari peristiwa Nabi Ibrahim yang ingin menyembelih putranya digoda oleh iblis sehingga melempar batu. Jadi iblis itu luar biasa usahanya. Jadi iblis itu menggoda Hajar ya agar tidak tega putranya mau disembelih. Tapi Hajar melempar. Kemudian iblis ini datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak tergoda, ya, kasihan anakmu ini, dilemparnya. Kemudian menggoda lagi Ismail. Ismail tidak tergoda juga, ya, betapa gigihnya gitu. Main berkali-kali, tawaf berapa kali? 7 kali. Ya, bagaimana sa'i, ya, sa'i lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah berapa kali? 7 kali. Ini Hajar mencari air, ya, untuk kehidupan anaknya, ya, putranya Ismail. 7 kali. Jadi kalau belum 7 kali, belum pasang puyur 7. Jangan dulu bilang gagal, gitu ya. Nah, gitu. Jadi pantang nyerah. Insyaallah ya Pak Ketua ya. Karena di mana-mana ketua terus gitu kan. Ya. Baik. Nah, begitu juga dengan penyembelihan. Kalau di dalam Al-Qur'an itu dalam surah Saffat kalau tidak salah disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu telah sampai pada usia yang sanggup untuk berusaha. Kalau anak berusaha dengan orang tuanya itu kira-kira usia berapa itu kira-kira? Kalau kita kan pemahaman kita dengan guru-guru agama kita itu Ismail itu disembelih masih kecil gitu kan. Masih kanak-kanak. Nah, kalau ayatnya itu pada usia yang sanggup untuk berusaha. Jadi kalau para ulama itu kebanyakan menafsirkan itu pada usia belasan tahun, sekitar 13-14 tahun. Nah, jadi usia SMP lah kayak gitu ya. Nah, jadi tapi anak-anak zaman dulu itu kedewasaannya cepat. Makanya Aisyah itu menikah dengan Rasulullah itu dalam usia yang masih muda gitu kan. Dewasanya cepat. Makanya juga dulu anak-anak di kampung itu menikahkan cepat gitu kan. Saya ingat teman saya itu dia menstruasi masih SD, kelas 5 atau kelas 6 SD. Nah, cepat gitu ya. Nah, jadi disebutkan falamma balagha mau saya ketika anak itu berusaha sampai untuk berusaha sanggup berusaha untuk bersama ayahnya. Kemudian qala ya bunayya inni arafil manami. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Fangzur mazataro, maka pikirkan apa pendapatmu." Nah, jadi kalau mimpi yang dialami oleh Nabi dan Rasul itu merupakan cara Allah menurunkan wahyu. Jadi cara wahyu turun itu bisa dengan mimpi, bisa malaikat Jibril turun gitu kan. Maka Ismail ini tahu bahwa ini adalah wahyu dari Allah kepada ayahnya sebagai seorang nabi. Ya, Ibrahim itu juga Rasul gitu. Maka Ibrahim berkata, "Qala ya abatif almatumar." Wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jika Allah menghendaki, engkau akan menemuiku bersama golongan orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini menjelaskan peristiwa tentang bagaimana Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dan ini menjadi syariat diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk berkurban kepada umat Nabi Muhammad. Ya, begitu juga dalam surah Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar. Sungguh begitu banyak nikmat yang telah kami berikan kepadamu. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Rabbmu. Jadi kurban itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kurban ini tidak bicara tentang
kemampuan saja. Karena ada banyak orang-orang yang mampu, tapi tidak tergerak hatinya untuk mau berkurban. Banyak orang mampu, banyak. Bahkan ada juga orang yang tidak mau berkurban, kenapa? Karena dia salah pemahaman. Kenapa? Aku sudah pernah berkurban. Seolah-olah kurban ini hanya sekali dalam seumur hidup. Padahal beda. Kurban itu setiap tahun lebih baik. Beda kalau khitan itu hanya sekali seumur hidup. Jangan coba-coba 2 kali. Akikah sekali saja. Dan ini bedanya, kalau akikah ini tanggung jawab orang tua. Tapi kalau kurban, tanggung jawab pribadi kita. Kita mampu, kita berkurban. Tapi akikah, dulu mungkin orang tua kita tidak mampu, tidak berkurban. Selesai. Tidak ada kewajiban kita, aku belum akikah, aku mau akikah ini. Tidak ada. Tapi kalau kurban, ini kewajiban bagi setiap mukmin. Setiap mukmin. Ada orang mampu nih, ya, sebut saja misalnya Mas Parsudi misalnya kan. Nah, tahun ini misalnya kurban atas nama anak pertama, tahun depan anak kedua, tahun depan anak ketiga. Kalau misalnya mampu 1 tahun ini, dia berkurban untuk semua anggota keluarganya, 1 ekor sapi, sudah 1 ekor sapi, sembelih di depan rumah, boleh, boleh. Tetangga kasih 1 paha sebelah kiri, boleh, boleh. Jadi kurban itu memang disembelih, boleh dimakan untuk keluarga, boleh disimpan untuk dirinya, tapi sebagian jangan lupa juga diberikan kepada orang lain. Orang yang tidak mampu, orang yang meminta-minta, atau tetangga kita. Berikan. Tapi bukan berarti salah juga pemahaman kalau yang kurban itu sudah ikhlas. Nggak dikasih nggak apa-apa. Ini panitia yang punya hak. Nah ini salah juga. Ya, salah juga. Salah ini ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau panitia diserahin, ini haknya panitia. Sudah pokoknya selalu berkurban sudah ikhlas. Kita kasih 1 kilo terserah kita, 2 kilo terserah kita. Nah, panitia yang 5 kilo. Gitu kan? Ya, salah juga gitu ya. Nah, jadi kurban itu syariatnya tidak hanya bicara tentang orang-orang yang mampu. Karena ada banyak orang yang mampu tidak mau berkurban. Tapi kurban itu bicara tentang kemampuan dan kemauan. Jadi ada kemampuan, ada kemauan. Bahkan kurban itu tidak hanya bicara tentang kemampuan dan kemauan, tapi ketakwaan. Karena yang diterima Allah itu ketakwaan. Ya, ketakwaan. Orang berkurban tidak ikhlas mengharapkan pujian karena pamer. Diterima enggak kurbannya? Enggak. Jangankan kurban, sholat yang ringan itu saja enggak diterima kalau karena ria, karena berharap pujian. Apalagi kurban, enggak bisa diterima. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali tidak sampai kepada Allah darah dari hewan kurban itu atau dagingnya, tidak sampai kepada Allah. Apa yang sampai? Walakiyanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan darimu. Nah, ketakwaan yang sampai. Syariat kurban ini tidak hanya pada Nabi Ibrahim. Nabi Adam, putranya antara Qabil dan Habil itu berkurban. Qabil itu punya kembaran namanya Iklimah. Iklimah ini cantik jelita. Kemudian adiknya itu Habil, kembarannya Labuda, perempuan juga. Ya. Nah, syariat yang diturunkan kepada Nabi Adam itu putranya menikah silang. Menikah silang. Kembarannya menikah dengan silang gitu ya. Maka siapa tadi? Qabil itu harus menikah dengan kembarannya Habil, yaitu Labuda. Nah, Labuda ini tidak secantik Iklimah. Qabil itu tidak terima. Ya. Nah, Habil itu terima, bukan karena Habil itu enggak apa-apa dapat cantik, bukan gitu ya. Tapi karena ini syariat. Maka kemudian Adam memerintahkan untuk mereka ini Habil dan Qabil itu berkurban kepada Allah. Habil itu seorang peternak, ya. Dia seorang peternak, dia mengkurbankan hewan ternak kesayangannya, peliharaannya yang paling gemuk, yang paling dia sayangi. Sementara Qabil itu karena dia seorang petani, dia seorang sarjana pertanian, ya gitu ya. Dia memberikan hasil pertaniannya. Tapi yang dia berikan bukan pertanian yang terbaik. Bukan yang baru panen. Bukan yang hasil yang paling baik. Tapi yang diberikan hasil yang kurang baik. Maka kemudian Allah menerima kurbannya Habil. Dan Qabil itu membunuh Habil. Disebabkan karena iri hati, dengki, hasad. Jadi hasad ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Nah seperti itu ya, dengki gitu, iri hati. Nah itu yang menyebabkan tadi pembunuhan. Gitu kan. Nah, jadi syariat kurban itu sekali lagi ini karena ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna. Pahalamu tidak akan sempurna sampai kamu menafkahkan tuhibbun, sebagian saja harta yang kamu cintai. Allah tahu manusia itu tabiatnya mencintai harta. Allah tahu manusia itu tabiatnya
menyayangi, menyukai harta. Makanya disebutkan, dan harta apa saja yang kamu nafkahkan, harta apa saja yang kamu infakkan, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi teman-teman yang infak, ya, buat korban banjir di Segah, insya Allah walaupun tidak ikut mengantar, tapi Allah mengetahui bahwa ini orang yang berinfak. Ketika ikhlas, berharapkan ridho Allah, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Nah, jadi kurban itu sekali lagi mengandung hikmah yang luar biasa sekali, bahwa kurban, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya? Apa karena Allah tidak menginginkan Ibrahim punya seorang putra? Bukan. Apa karena Allah ingin menguji cintanya Ibrahim kepada Ismail? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim menyembelih putranya Ismail itu karena Allah ingin Nabi Ibrahim itu menyembelih rasa kepemilikan putranya terhadap dirinya. Kenapa? Karena sekian puluh tahun ditunggu-tunggu, di masa tuanya Ibrahim baru punya seorang anak. Jadi Allah ingin membunuh rasa kepemilikan terhadap duniawi di hatinya Ibrahim. Nah, hari ini boleh jadi kita adalah Ibrahim. Dan Ismail kita itu siapa? Harta yang kita cintai. Pangkat yang kita kejar, yang kita sikut kiri, sikut kanan, kita jilat kiri, jilat kanan. Ya. Boleh jadi pangkat kedudukan, atau mungkin gelar, ya. SPDI, MPDI, gitu kan, merasa gitu kan. Oh, kalau salah, tolongnya dibenarkan, tolong disebutnya titel saya. Boleh jadi itu adalah kepemilikan, kecintaan terhadap dunia kita. Itu yang harus kita buang dari hati kita. Nah, kurban ini esensinya adalah kita membunuh rasa kepemilikan terhadap duniawi di dalam hati kita, dan kita hanya betul-betul murni mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita meninggal dunia, tidak kita bawa apa-apa tadi. Justru yang kita bawa, harta kita sebenarnya adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Panitia itu diamanahi. Nah, tadi saya rasa sudah nonton ya, panitia itu diberi amanah. Kalau ngedumel, tidak mau dapat lebih tapi tidak diberi, gak usah jadi panitia. Silahkan cari di pasar. Atau silahkan berburu dari masjid ke masjid. Minta, boleh saya minta. Japri teman-teman, kok panitia kah? Bagi. Nah, gitu. Itu lebih dapat banyak. Tapi kalau mau jadi panitia itu memang membantu orang-orang yang berkurban itu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan dia itu membantu gitu. Membantu orang beribadah. Kita menjadi pengurus masjid, memfasilitasi orang beribadah nyaman. Kita dapat pahala. Kita memfasilitasi orang berkurban di jalan Allah, kita dapat pahala. Seperti itu. Dan tidak boleh juga kemudian panitia itu mendapat lebih. Yang kita bagi 0,5 kilo, panitia 1 kilo. Nah, ini zaman dulu belum paham gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Atau tukang jagal. Saya kepala ya, tidak boleh. Panitia, tukang jagal tidak boleh dibayar dari hewan kurban. Apakah kulitnya, perutnya, dagingnya, ekornya, kakinya, tidak boleh. Ya. Karena panitia itu sifatnya membantu. Dan tidak boleh panitia kemudian merasa memiliki hewan kurban. Bahwa sohibul kurban itu telah mengamanahkan ke panitia. Sehingga ini adalah hak panitia. Terserah kami mau bagi berapa. Panitia yang bagi banyak. Gitu ya. Nah, panitia selalu menang. Nah, itu tidak boleh. Jadi sekali lagi, ketika kita tidak mampu berkurban, maka ikhlaskan tenaga kita untuk berkurban. Membantu orang beribadah kurban tersebut. Insya Allah dapat pahala. Nah, ketika kita bisa berkurban, insya Allah lebih baik. Syaratnya ikhlas karena Allah, dan insya Allah akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf ya, kalau kepanjangan juga ceramahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca doa dulu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kegiatan kita pada malam hari ini. Ala zini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal siha wa abwaabal afiyah
wa abwabas siha wa abwabal jannah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.